Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih kurban yang kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan definisi kurban, istilah-istilah untuk kurban, hukum kurban. Pendapat yang paling kuat adalah sunnah muakkadah. Walaupun menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa hukum kurban itu wajib, tapi mayoritas para ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, di sunnah yang sangat ditekankan, sehingga diharapkan kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta itu bisa berkurban setiap tahunnya. Salah satunya dengan dalil kutiba alayyan nahru walam yuktab alaikum. Aku diwajibkan untuk berkurban, maksudnya Rasulullah itu kurban tiap tahun wajib. Walam yuktab alaikum, namun tidak wajib bagi kalian. Kemudian juga sudah kita sampaikan terkait dengan niat kurban. Seluruh ibadah apapun itu tidaklah sah ketika tidak ada niat yang benar. Maka ketika kita akan berkurban, maka juga harus diniati yang benar, karena tidaklah dinilai sebagai korban tanpa dengan niat. Dan nanti di sini juga akan menjadikan apakah kurbannya itu adalah kurban sunnah ataukah kurban wajib. Kalau kurban sunnah, maka orang yang berkurban diperbolehkan memakan dari kurbannya, sementara kalau kurban wajib, maka orang yang berkurban itu tidak diperbolehkan memakannya. Jadi semuanya diberikan kepada fakir miskin atau orang lain. Contohnya adalah kurban nadar, itu termasuk kurban wajib. Kemudian waktu penyembelihan itu ada 4 hari, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada saat hari raya Idul Adha, kemudian pada hari tasyrik, ayyamut tasyrik, sebelum matahari terbenam tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kita 10, 11, 12 dan 13.
Maka ketika seseorang menyembelih hewan kurban, diniatinya kurban tetapi disembelih sebelum tanggal 10 atau setelah tanggal 13, maka tidak disebut hewan kurban lagi, tetapi hanya sedekah biasa. Dia dapat pahalanya pahala sedekah. Jadi ini menyembelihnya adalah di tanggal 10, 11, 12, 13. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Setiap hari-hari tasyrik merupakan waktu penyembelihan. Maka di Al-Dzikra insyaallah nanti menyembelih hewan kurbannya pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi kalau lebaran Muhammadiyah itu sudah menetapkan dengan hisab, metode hisab wujudul hilal hakiki, begitu itu sudah diputuskan bahwa 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Maka puasa Arafahnya kalau di Muhammadiyah tadi hari Ahad tanggal 16 Juni 2024. Ya, nanti menunggu pemerintah Republik Indonesia itu kapan lebarannya. Kalau lebaran Idul Adha karena tanggal 10 itu kan, jadi persiapannya lebih enak, gak usah nunggu-nunggu masuk tanggal 1 atau belum. Beda kalau Idul Fitri kan tanggal 1 Syawal, maka ditunggu-tunggu. Sebab ini masih terawih apa tidak malamnya kan gitu. Nah, nanti kita juga sampaikan terkait dengan amaliyah yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, terutama ya dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Amaliyah sunnah yang perlu kita lakukan. Nah, sekarang adalah jenis hewan sembelihan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hajjajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanaharnal ba'ira an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkurban dengan onta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita berkurban sapi itu boleh patungan sebanyak maksimal 7 orang. Kalau kurang dari 7 orang juga boleh, atau sendiri juga boleh. Nah, ini yang mayoritas ulama memahami begitu. So, ada orang yang berpendapat tekstual saklek, dalile onta 7 orang, sapi 7 orang, ya kudu 7 orang. Ada juga yang berpendapat kayak gitu. Mampu dheweke sugih 1 ekor sapi mampu, orang itu ya ini ngono kuwi. Saya dulu pernah mengisi di daerah dekat Jigulong sana itu begitu. Ada orang yang protes saya. Pokoknya dalile pitung wong ya pitung wong. Orang itu pesugih kemudian dewean, alasannya gitu. Karena dalilnya itu adalah onta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Padahal ini adalah maksimal, ya, maksimal patungan sapi maupun onta itu adalah untuk 7 orang. Nah, jadi boleh ketika kita mampu, orang kaya raya begitu, silakan sapi sendiri, ya, onta sendiri silakan saja, nah, boleh. Nah, pahalanya jelas insya Allah lebih besar. Nah, dan harganya silahkan kalau mampu yang terbaik. Ya, kalau yang terbaik biasanya yang paling mahal. Nah, ya. Kalau kita ya biasa-biasa ya paling kisaran 20 sampai 25 itu insya Allah sudah baik, sudah cukup begitu insya Allah. Ya.
keumuman orang-orang daerah kita kan begitu. Mungkin kalau orang kaya raya ya beli sing ratusan juta itu kan mungkin satu sapi dewean gitu ya. Silakan saja kalau punya. Ya, kalau punya silakan. Yang penting hatinya ditata. Jangan sampai nanti ada unsur ujub atau ria. Ujub itu bangga diri. Aku tok sing mampu korban sampai ratusan juta satu sapi. Itu kan ujub. Karena setan itu nanti terus akan menggoda orang ya, supaya amal ibadahnya itu tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, salah satunya nih orang ngomong-ngomong karo koncone ning ati ning ngomong. Aku tok sing paling apik kan ya. Nah, itu nanti ujub. Nah, ujub ini juga nanti akan menghapus pahala-pahala amal. Ya. Kalau enggak berarti ria, bendi ya sawang banyak orang, dilihat banyak orang. Gitu ya. Atau sum'ah ketika dibacakan oleh panitia sebulan sekian begitu. Itu terdengar oleh orang lain, kemudian juga timbul rasa bangga diri. Nah, ini juga akan merusak ya pahala ibadah korban kita. Jadi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena daging dan kulit yang kita korbankan itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyampe adalah ketakwaannya. Nah, jadi yang nyampe adalah ketakwaan. Jadi maka penting sekali terkait dengan masalah niat. Nah, kalau kita orang yang di luar begitu ya jangan menjas atau istilahnya apa menuduh orang itu kok tidak ikhlas ya jangan. Karena ikhlas dan tidak itu urusannya hati. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi tidak boleh suudzon kepada orang lain. Kemudian wa naharna Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman wa dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah kabshaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Jadi kalau menyembelih unta itu berdiri. Karena kan untanya itu berdiri. Nah, yang disembelih itu di pangkal bawahnya itu. Kalau binatang-binatang yang lain itu kan pangkal atas, gitu ya, kepala mendekati kepala. Sementara kalau unta itu yang justru mendekati dadanya itu, cara menyembelihnya. Dan cara menyembelihnya yaitu berdiri, ini langsung disodet ya gitu model, pulkan, set begitu model berdiri. Sekali jatuh biasanya gitu kalau unta itu. Kalau ini gambar unta lah ini gambar unta, ini apa namanya di bawah itu ya, di sebelah itu. Di kondisinya biasanya begitu, hanya diikat satu kakinya biasanya. Nanti ketika sudah dibeleh itu nanti dia akan jatuh. Nah, jadi bukan di atas nyembelihnya itu kalau unta. Nah, kalau kita memang tidak ada di sini ya nggak usah latihan. Tapi kan memang nggak ada masalahnya. Nah, Rasulullah menyembelih ontanya sendiri ya, dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Dan di Madinah beliau menyembelih 2 ekor kambing kibas yang putih. Nah, itu ya. Dan ini menjadi salah satu pendapat sebagian para ulama, utama mana hewan kurban berupa kambing atau sapi. Nah, itu ya. Dengan mengambil dalil-dalil yang ada, sebagian menganggap bahwa lebih utama kambing karena Rasulullah mencontohkannya kambing. Rasulullah setahu saya itu tidak pernah menyembelih sapi atau korban sapi. Jadi korbannya ya onta atau kambing. Nah, kalau onta dengan kambing ya jelas lebih utama onta, regone yo ado. Tapi kalau dengan sapi, ada sebagian ulama dengan tekstual hadis karena Rasulullah mencontohkan ya, berkurban kambing, maka itu lebih utama kambing. Tapi juga sebagian yang lain ada juga yang berpendapat ya sapi karena dagingnya lebih banyak, bisa diberikan kepada orang lebih banyak. Kemanfaatannya itu maksudnya, manfaatnya lebih banyak. Ya, jadi kalau hal ini sebenarnya korban monggo lah panjenengan. Yakine mantepe kambing ya kambing kan gitu aja. Mantepe sapi ya sapi kan gitu. Gak usah apa namanya malah jadi kontok-kontokan, malah daripada bingung mendingan orang korban aku ngono.
Lah iki ngomong kambing luwih apik, sing ngomong sapi luwih apik, mendingan aku ora korban. Nah, ini malah ya orang mendingan malah elek. Jadi intinya silakan yakin yang mana. Karena ya jadi kalau kambing karena Rasulullah korbannya kambing. Jadi akhirnya ada sebagian ulama berpendapat bahwa itu lebih utama. Karena yang dicontohkan Rasul itu lebih utama. Itu begitu. Tapi tadi ada juga berpendapat tadi mungkin dilihat dari hasil dagingnya yang kemudian kemanfaatannya lebih banyak. Nah, itu ada sebagian yang berpendapat juga sapi. Ya, tapi ini kita tidak masuk pembahasan bahasa Inggris. Penting tadi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling penting. Ya. Kemudian usia hewan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dhani. Dari Jabir dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban illa musinnah, kecuali yang musinnah. Musinnah itu sudah cukup umur, sudah tua. Nah, itu ya. Namanya musinnah. Kecuali illa an ya'sura alaikum, kecuali jika itu sulit kamu peroleh. Nah, maka fatadbahu jaz'atan minadh dhani, maka boleh menyembelih domba jaza'ah. Nah, jadi kalau jaza'ah itu mungkin istilah kita itu yo masih cempe lah namanya gitu. Cempe ini orang cempe banget, pakai lahir itu tidak. Jadi yo masih cilik, turun cukup umur. Jadi tetap berusaha untuk mencari hewan kurban itu yang sudah umur. Nah, umurnya kalau onta itu telah genap 5 tahun. Bukan jalan 5, tapi 5 ke atas. Nah, jadi mau ke 6. Jadi genap 5 tahun. Kemudian pada sapi, ya semua sapi termasuk kerbau, berarti kalau di Indonesia itu kan ada kerbau yang dikiaskan sama dengan sapi, maka umurnya genap 2 tahun. Artinya 2 tahun ke atas. Nah, ya. Jadi bukan oh ini jalan 2 baru 1 tahun 11 bulan, bukan. Itu kan mau 2 itu namanya, jalan mau 2. Jadi 2 ke atas. 2 tahun genap ke atas. Kemudian pada kambing itu usianya genap 1 tahun. Nah, 1 tahun. Kemudian kalau kambing jaza'ah, nah, itu telah genap usianya 6 bulan ke atas. Setengah tahun ya masih cempe itu, 6 bulan ke atas itu. Itu tapi nek ora entuk kambing yang umurnya 1 tahun ke atas. Nah, bisa jadi ada seseorang yang beli kambingnya itu di akhir tanggal 13 Dzulhijjah. Lah ngopo kok terakhir? Karena waktu itu urung ada duit arep korban. Tibain duitnya tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian dia cari kambing. Nah, rata-rata mungkin sudah habis yang berumur itu. Nah, kemudian entu ekor cempe umur 6 bulan tadi itu. Maka itu diperbolehkan. Karena sudah mencari-cari yang musinnah, yang tua sesuai dengan syarat umur, tetapi dia tidak dapat. Beda kalau orang beli dari awal yang kayak gini, burung usaha sih, ya nggak boleh, ya. Kecuali emang mampunya beli itu, Jadi orang dari duit plus, emang bener kue tok, oh ya silakan, insya Allah lah. Kita husnudzon, Allah akan terima. Ya kan duitnya cukupnya segitu. Nah, yang usia 6 bulan itu berapa mungkin kalau kambing itu? 1,5 namanya atau berapa itu ya? Nah, duitnya ya emang duitnya kuwi masalahnya. Itu ya. Pengen kurban, ya kuatnya untuk kucing hewan kambing jaza'ah itu ya silakan. Nah, tapi insya Allah ya kalau kita sudah niati jauh-jauh hari, berarti ya berusaha menabung sedikit demi sedikit, bisa berupa menabung uang, bisa berupa menabung hewan kurbannya, maka insya Allah nanti Allah akan mudahkan. Jadi yang penting Bapak Ibu kita
niat pengen dulu, mimpi, istilahnya bermimpi nih bahasa kita sekarang. Dia kepengen bermimpi, niat nih bahasa Arabnya itu, tahun depan saya mau berkorban. Maka ketika kita sudah niat ingin berkorban, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Diniati, apakah nabung sih ataukah apa? Maka penting Bapak Ibu terkait dengan mimpi. Pokoknya apapun kita punya mimpi. Jadi panjenengan atau saya itu punya mimpi apa? Oh, kepengen haji, dia kepengen umroh, kepengen apa sih ngapain bermimpi. Maka insya Allah nanti satu persatu Allah akan berikan jalan keluar dan tercapai. Mimpi dulu. Dan itu bagian dari doa yang insya Allah juga bernilai pahala. Niat apik itu sudah langsung dicatat pahala. Satu, dilakoni tambah lagi pahalanya. Tapi niat tok wis tenanan usaha kok ora iso tercapai dilakukan, maka juga sudah dapat pahala. Itu niat elek, niat elek itu ketika niat belum dapat dosa. Sampai itu dilakukan, itu baru dapat dosa. Tapi kalau niat apik itu sudah dapat pahala. Nah, tentunya niatnya tenan apa ora tenan Gusti Allah sing tahu. Jadi insyaallah Bapak Ibu diniati ya. Kita itu setiap tahun bisa berkorban, maka insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan untuk berkorban. Ya, apalagi ini juga manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Jadi harta atau hewan ternak yang kita korbankan itu bukan kemudian untuk Gusti Allah, itu tidak. Allah itu tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Itu ya. Jadi itu ya hakikatnya adalah untuk diri kita masing-masing. Makanya diniati sing tenanan, makanya sholat Allah akan berikan kemudahan. Kemudian hewan yang dijadikan binatang kurban itu tidak boleh cacat. Ya. Wa anil Bara ibni Azib bin radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ada 4 binatang hewan yang tidak diperbolehkan untuk berkorban ya. Jadi tidak boleh ada 4 binatang yang cacat yang tidak boleh digunakan untuk korban. Yang pertama al-awra'ul bayyinu awwa atau awarwa, yaitu binatang yang buta dan jelas-jelas kebutaannya. Jadi cetok-cetok buta maka tidak boleh. Kemudian yang kedua wal maridatul bayyinu maraduha. Jadi binatang yang jelas-jelas sakit. Jelas-jelas sakit maka tidak diperbolehkan untuk korban. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga wal arja'ul bayyinu dhal'uha, yaitu yang pincang, yang patah mungkin kakinya dan seterusnya. Itu maka juga tidak diperbolehkan untuk berkorban. Wal kasiratul lati la tunti, jadi yang sangat kurus. Ya, binatang yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang. Jadi intinya wis kurus kering, itu maka tidak diperbolehkan untuk berkorban. Nah, yang lainnya, namanya tanduknya patah, namanya begitu, atau kupingnya barangkali ada yang ya cacat sedikit begitu ya, itu maka masih diperbolehkan. Nah, tapi yang utama jelas yang ya semuanya bagus, gitu ya. Jadi tanduknya apa semuanya itu bagus, itu yang utama. Tapi yang 4 ini itu tidak diperbolehkan untuk kurban. Nah, ketika kita membeli hewan kurban, maka dipastikan agar binatang kurbannya itu dalam kondisi yang baik. Jadi tidak buta, tidak sedang sakit, kemudian tidak pincang, kemudian tidak sangat kurus. Nah, ini dalilnya begitu. Nah, sementara yang lain maka diperbolehkan untuk berkorban. Lebih nek pincangnya
pada saat diturunkan dari mobil nggak apa-apa kali. Kalau itu kan nyari kan sulit lagi. Harus dikirim begitu, mungkin pas saat diturunkan mungkin begitu itu kurang hati-hati atau memang ya jenis kecelakaan kan bisa jadi terjadi. Ya. Golek meneh mungkin ya sulit. Orang yang tadinya di kita beli biasanya sampai datang toh ganti ya mungkin barangkali nggak mau barangkali. Ya. Jadi itu memang saat itu. Kalau masih mencari mungkin alhamdulillah bisa dicari. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, karena memang kejadiannya saat itu, bukan dari awal-awal itu dalam kondisi pincang. Dari awal kondisinya buta kan juga tidak. Ya. Nah, intinya berarti nanti hati-hati ketika menurunkan ke truk mamanya itu hati-hati supaya hewannya tetap sehat, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu seperti itu. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yudaha bi'adhabil qarni wal udun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkurban dengan hewan yang tanduk dan telinganya hilang lebih dari separuh atau cacat. Nah, tapi ini sebagian menyampaikan bahwa itu larangannya adalah larangan makruh. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau hanya sekedar tanduknya patah separuh atau telinganya mungkin ada yang hilang separuh, itu tidak mengurangi dari kualitas dagingnya. Yang 4 tadi itu salah satunya beralasan karena itu akan mengurangi kualitas daging. Jadi kalau kita jual itu harganya juga mesti lebih rendah kalau hewan buta. Hewan buta biaya makannya, makanya kemudian mesti kurus kering. Ya, atau istilahnya hewan yang buta itu karena ya nggak bisa makan, mau nyari makan di mana? Gitu ya, itu biasanya badannya ya tidak berdaging. Kemudian yang sakit ya sama gitu ya. Maksudnya sakit makan kan males. Kita orang sehat juga gitu. Makan itu kalau sedang sakit itu rasanya nggak enak. Nah, ya. Kemudian termasuk pincang itu kalau zaman-zaman dahulu kan hewan itu memang dibiarkan golek makan. Nah, kalau pincang itu ya harap golek makan itu kesulitan ya. Walaupun sekarang mungkin dipakani gitu ya. Atau yang sangat tadi kurus itu secara kualitas daging itu jelas umumnya itu lebih rendah. Kemudian yang kedua, harganya kalau dijual itu juga lebih rendah. Sementara mungkin itu kalau hanya sekedar tadi tanduknya, yang penting bukan hewan kontes, jadi hewannya hanya diambil dagingnya, itu harganya masih tetap stabil, biasa saja. Beda kalau hewan kontes kan memang yang dilihat adalah porsi gantengnya lah istilahnya mungkin gitu ya. Gitu ya. Nah, yang manuk sih nilai ya ocehannya kan gitu. Tapi kalau mungkin sapi itu kan nggak mungkin ocehannya. ya karena gemuknya. Ya, kambing kan juga gitu karena gemuknya, karena postur badannya. Nah, tuh. Maka kalaupun yang tanduknya itu tadi terputus sebelah mamanya, itu tidak mengurangi kualitas daging maupun harganya biasanya. Kalau hanya diambil dagingnya, karena kalau kurban memang dagingnya. Jadi ada larangan ini sebagian menghukumi makruh, larangannya larangan makruh. Jadi tetap hewan kurban berusaha mencari hewan kurban yang terbaik. Ya, terbaik itu tidak ada cacatnya sama sekali. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya ishtara kabshaini azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini. Dari Aisyah dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak melaksanakan kurban, maka beliau membeli 2 ekor domba yang besar,
Ya, ishtaro kabsyataini azimaini. Nah, di kibas, kambing kibas yang besar, dua. Kemudian apa? Saminaini, gemuk. Nah, kemudian aqronaini, bertanduk. Nah, amlahaini. Nah, ini biasanya itu apa namanya? Amlahaini itu yang punya warna bercampur putih dan hitam. Kemudian maujuaini, yang diremukkan pelitnya itu gimana dia? Hah? Ya, kebiri bisa jadi. Jadi boleh-boleh saja nanti kalau mau berkurban, yang kebiri dan seterusnya itu juga boleh. Nah, karena biasanya kalau yang dikebiri itu lebih gemuk biasa. Fadzabah ahaduhuma an ummatihi. Nah, kemudian disembelih salah satunya untuk umatnya. Liman syahida lillahi bitauhidi wa syahida lahu bil balagh. Ya. Jadi satu disembelih untuk umatnya yang telah bersaksi akan keesaan Allah atau bertauhid dan bersaksi atas risalah beliau. Artinya orang Islam yang tidak mampu berkorban karena miskin, maka sudah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berkorban 2 kabsyain, 2 kambing kibas tadi itu, satu itu diniatkan untuk umatnya yang tidak mampu untuk berkorban. Kemudian wadabahal akhar an Muhammadin wa an ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya lagi diniatkan untuk beliau sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memang ada uzur karena kemiskinan tidak mampu berkorban, maka insya Allah sudah dikorbankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jadi ini hewan kurban termasuk yang utama cirinya seperti ini. Jadi besar, gemuk, bertanduk, berwarna putih yang bercampur sedikit hitam, itu yang termasuk adalah hewan kurban yang lebih diutamakan, karena termasuk hewan kurban yang baik, yang bagus. Nah, mohon nanti nyari ya seperti itu. Kalau ada, kalau tidak ada, maka di bawahnya. Yang penting tidak yang hewan 4 hal tadi itu yang memiliki cacat atau aib yang 4 hal itu. Kemudian biasanya ada pertanyaan jantan atau betina. Tertulis dalam ensiklopedia fikih Kuwait, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, bahwa hewan kurban adalah dari golongan hewan ternak, yaitu onta, sapi peliharaan termasuk jawamis, yaitu jamus itu kerbau. Nah, dia kerbau. Dan juga kambing baik yang benggala atau biasa, dan semua itu sah baik jantan maupun betina. Jadi mau jantan mau betina, hukum kurbannya tetap sah. Nah, tuh. Cuman biasanya kalau betina dagingnya tidak sebanyak yang jantan. Di samping biasanya ada peraturan perda atau apa biasanya itu. Jadi pemerintah itu tidak boleh menyembelih sapi betina. Ada kalau salah perdanya atau undang-undang saya lupa itu. Itu nggak boleh untuk peranakan masalahnya. Kecuali kalau yang sudah majir itu apa sini itu? Menungsoknya menopause gitu ya. Tidak akan hamil maksudnya, tidak akan bunting gitu loh. Itu boleh. Kalau salah ada aturan, walaupun sementara ini kelihatannya tidak ditegakkan hal itu. Orang mungkin tanya aparat datang terus kemudian mencegah atau mempenjarakan orang yang mau menyembelih sapi betinanya, itu katanya orang ini. Jadi geger masalah. Tapi kelihatannya aturannya ada itu. Jadi kalau yang betina itu tidak diperbolehkan disembelih kecuali kalau yang sudah tadi tua, tidak mungkin akan hamil. Ya. Silahkan, tapi intinya jantan betina itu boleh. Kalau betina biasanya sekitar 12 juta, 14 juta itu dapat, sudah besar biasanya itu. Jadi
Dan ini tidak perlu dicela karena boleh. Gitu. Nanti kalau suatu saat itu ada orang bawa kambing betina begitu, ya sudah apa-apa, nggak boleh panitia atau orang lainnya hanya melihat mencela. Atau orang korban kemudian bawa sapi betina begitu, iurannya hanya mungkin 2 juta, jadinya 14 juta dapat 1 sapi, ya jangan dicela. Nah tadi yang paling penting ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mampunya itu silakan. Nah, jadi tidak ada keharusan. Tapi memang biasanya ada kesepakatan kan begitu untuk memudahkan. Nah, tapi bisa jadi di suatu daerah begitu mau menyembelih yang betina sehingga harganya lebih murah, iurannya lebih rendah begitu, karena memang masyarakat yang mampunya itu ya silakan saja. Intinya adalah sah, tidak ada keharusan harus jantan, gitu ya. Cuman memang kalau bisa yang terbaik, salah satu terbaik biasanya jantan, dan tadi harus yang baik berarti gemuk dan lain sebagainya tadi sudah kita sampaikan. Ya. Kemudian tata cara penyembelihan. Wa naharon Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dengan tangannya dengan cara begini. Ini menunjukkan bahwa lebih utama yang menyembelih binatang kurban itu adalah yang berkurban. Ya, yang utama. Nah, tapi aku nggak wani. Ya silakan. Bisa diwakilkan atau